Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat hari ini, besok, dan selanjutnya. Bertemu kembali dengan Ibu pada video pembelajaran materi fabel kelas 7 semester 2. Kompetensi dasar dari materi fabel ini adalah 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi fabel ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dalam fabel, kemudian juga mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan fabel. Nah, sebelum ke materi, mari kita saksikan cuplikan sebuah film lama tahun 2005 yang berjudul Madagascar. Film ini diproduksi oleh DreamWorks Animation, didistribusikan oleh DreamWorks Pictures, dan disutradarai oleh Rick Donald bersama Tom McRae. Mari kita menonton cuplikan filmnya. Here come the people, Marty! Oh, I love people! This is the life! They had the best of everything. Just doesn't get any better than this, you know? Until they wanted a night on the town. Let's go! What? Come on, it's gonna be back by morning. The penguins are gone. This place is kinda like it. You can rat it out, boys. Good evening, officers. Now, they're being sent way out of town. Oh, great, this is just great. This is gonna be the best thing that's ever happened to us. No, 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 no. Nah, setelah menonton cuplikan film Madagascar tadi, bisakah kalian menjawab pertanyaan di bawah ini? Siapakah para tokohnya? Apa peran manusia di dalamnya? Jadi, fabel itu apa ya? Mari kita mengupas apa itu fabel. Pengertian dari fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi atau imajinasi. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal bahwa teks itu atau cerita itu termasuk ke dalam fabel? Tentu saja kita harus mengetahui ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah tokoh utamanya binatang, alur ceritanya sederhana, watak para tokoh menyerupai watak manusia, riang, murung, baik, jahat, suka menolong, egois, cerdik, dan lain-lain. Kemudian juga mengandung pesan dan pelajaran. Tadi setelah kita menyaksikan cuplikan film tadi, tokoh utamanya jelas binatang ya. Kemudian peran manusia di dalam film tersebut hanya membantu karakter para binatang tersebut. Selanjutnya jenis-jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latar, fabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Apa itu fabel alami? Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan jahat, ganas. Kemudian fabel alami menggunakan latar hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fabel adaptasi. Fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Misalnya rumah, jalan raya, dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari ada tidaknya pesan, fabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Apa itu fabel dengan koda? Fabel yang memunculkan pesan secara jelas di akhir cerita. Kemudian fabel tanpa koda, fabel yang tidak memunculkan pesan secara jelas di akhir cerita.
Kemudian selanjutnya adalah struktur fabel. Ada 4, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kemudian komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan terakhir adalah koda, bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kemudian ini adalah unsur kebahasaan fabel. Tentu saja di dalam teks fabel ini memiliki banyak sekali unsur kebahasaan. Apa saja? Yaitu penggunaan kata kerja. Nah, ini hampir selalu dalam setiap cerita fabel ini ada kata kerjanya. Seperti apa? Mandi, bangun, makan, mengingatkan. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja. Contoh dalam kalimatnya, Pak Jago segera bangun lalu mandi. Nah, ini bangun dan mandi itu termasuk kata kerja. Selanjutnya unsur kebahasaan fabel lainnya yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contoh kata keterangan tempat, di rumah, di luar, di hutan, di halaman. Sedangkan keterangan waktu, misalnya pada suatu hari ini, di suatu tempat, di suatu masa, kemarin. Nah, ini contoh dalam kalimatnya. Hari ini Pak Jago mendapat undangan makan di rumah Pak Kerbo. Kata hari ini termasuk ke dalam keterangan tempat, sedangkan rumah Pak Kerbo termasuk ke dalam keterangan waktu. Selanjutnya penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Contoh, rumah Pak Kerbo cukup jauh. Bapak harus pergi lebih awal. Bu Jago mengingatkan Pak Jago. Nah, ini kalimat yang diberi tanda petik ini termasuk ke dalam kalimat langsung. Kemudian penggunaan kata hubung. Lalu, kemudian, akhirnya. Nah, ini masih banyak lagi. Ini hanya contoh saja. Contoh penggunaan kalimatnya, Pak Jago berkemas. Lalu termasuk kata hubung. Berangkat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Akhirnya, Pak Jago tiba di rumah Pak Kerbo. Pak Kerbo mempersilahkan Pak Jago masuk, kemudian menyuguhinya minum. Ini kata lalu, akhirnya, kemudian termasuk ke dalam penggunaan kata hubung. Yang terakhir adalah penggunaan kata sandung. Si dan sang itu adalah kata sandang. Contoh dalam kalimat, tak lama setelah itu datanglah si kodok dan sang angsa. Mereka bergabung bersama Pak Jago dan Pak Kerbo. Acara makan bersama pun dimulai. Itu adalah unsur kebahasaan fabel. Meskipun kelihatannya rumit, ini dengan dipelajari lebih lanjut, insya Allah kalian bisa memahaminya. Nah, demikian tadi sudah selesai, cukup singkat video pembelajarannya. Kita sudah membahas pengertian fabel, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, dan unsur kebahasaan fabel. Ibu berharap semoga dengan mempelajari materi ini kalian bisa melaksanakan, kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran dari materi fabel ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.